Halo, perkenalkan nama saya Irmina Naben, NIM 19100061649, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B10 semester 6. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Multikultural. Adapun muatan pelajaran yang saya ambil yaitu Agama Katolik kelas 3, pelajaran ketiga tentang gereja, yang akan membahas tentang sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen tobat, iman, harapan, dan kasih. Bahan kajian atau bahan ajar yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama tentang kelahiran anak dalam suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang makna sakramen baptis itu sendiri. Dan yang ketiga, kita juga akan mempelajari tentang simbol-simbol sakramen baptis serta makna dari simbol-simbol sakramen baptis itu sendiri. Kemudian pendekatan dalam pembelajaran kita pada hari ini yaitu menggunakan pendekatan katekis dan pendekatan saintifik. Adapun referensi sumber belajar yang diambil yaitu dari Komisi Kata-ketik KWI tahun 1999, Seri Murid-Murid Yesus, Pendidikan Agama Katolik untuk Sekolah Dasar. Meneladan tokoh-tokoh suci. Kemudian Komkat KWI tahun 2006, buku guru kelas 3. Yang ketiga, Komkat KWI 2010 menjadi sahabat Yesus. Kemudian, Hauken, Ensiklopedia Orang Kudus, Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 1996, Lembaga Alkitab Indonesia, serta Pusat Musik Liturgi atau Buku Mada Bakti, serta pengalaman peserta didik dan guru, dan tidak lupa lingkungan sekitar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus kepada pembahasan tentang sakramen baptis. Pengertian sakramen. Sakramen berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus dan ilahi. Sakramen juga berarti sebagai tanda keselamatan yang Tuhan janjikan kepada manusia atau umatnya. Di dalam gereja Katolik, kita sebagai umat Katolik mengenal 7 sakramen. Yang pertama yaitu sakramen baptis yang diterima oleh semua orang. Yang kedua, sakramen ekaristi. Yang ketiga, sakramen tobat. Yang keempat, sakramen krisma. Yang kelima, sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan ini tidak diterima oleh biarawan dan biarawati. Kemudian sakramen peminyakan, dan yang terakhir adalah sakramen imamat. Sakramen baptis ternyata sangat berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Sakramen baptis di dalam adat Dayak dikenal dengan upacara tandai. Nah, upacara tandai adalah upacara memandikan anak yang baru lahir. Kata tandai berarti mandi. Upacara tandai juga harus dihadiri oleh para tetua-tetua kampung beserta sanak keluarganya. Nah, saat pagi buta, tukang pamong atau pemimpin upacara pergi ke tepian sungai membawa serampang atau trisula yang semacam senjata. Kemudian mindu sebagai simbol jiwa yang tetap hidup disimpan dalam tempurung kelapa dan dibalut rapi dengan kain putih serta beras kuning. Nah, sesampainya di tepian, ia berdoa memohon kepada Allah agar memberi berkat di tepian tempat si bayi akan dimandikan, sebagai tanda turunnya keselamatan atas tepian tempat tandai. Maka tukang pamuang menabur beras kuning. Kemudian
ketika tukang pamuang naik dan menancapkan serampang yang dibawanya di banir, akar terbesar dari sebuah pohon yang terletak di tepi tebing berdampingan dengan serampang yang tertancap itu diletakkan di tepuak mindu. Hal ini merupakan tanda pengusiran setan, yang menjadi tanda jiwa yang tahan uji, yang tidak goyah menghadapi berbagai godaan. Setelah selesai melakukan persiapan, pemimpin upacara akan naik ke rumah, memberitahukan bahwa segalanya telah siap. Saat matahari terbit, tandai dilaksanakan. Salah seorang saudara perempuan dari si bayi ditunjuk menggendong si bayi untuk tandai. Kerabat dekat serta tetua-tua kampung yang hadir juga ikut turun ke tepian. Dengan sangat hati-hati, seorang ibu, bukan ibu dari si bayi, memandikan si bayi. Pada saat tubuh bayi yang mungil itu menyentuh air, saat tangisnya berderai di antara suara rombongan, entako atau salah satu senjata api ditembakkan ke atas sebagai tanda bagi seluruh warga kampung bahwa saat itu si bayi resmi menjadi warga di kampungnya. Nah, setelah selesai tandai, seluruh warga yang hadir diundang naik ke rumah untuk makan bersama. Pemimpin upacara atau tukang pamuang baru boleh naik setelah seluruh warga tiba di rumah. Dia membawa tepuak mindu yang tadi diletakkan dekat serampang tertancap. Tepuak mindu itu dibawa naik dan disimpan di dalam lumbung padi sebagai tanda jiwa yang hidup dan berkecukupan. Nah, cerita pada hari ini diambil dari cerita rakyat Dayak Kalimantan Barat. Nah, dalam setiap daerah atau suku pasti memiliki upacara di mana seorang yang anak baru lahir secara resmi diterima menjadi anggota keluarga atau upacara dalam sukunya. Nah, dalam cerita upacara tandai yang ada di suku Dayak Kalimantan Barat, setelah melalui upacara tandai, barulah seorang anak yang baru lahir resmi menjadi warga di kampungnya. Sedangkan, jika dikaitkan dengan dalam kehidupan menggereja, ada upacara yang seperti itu, yang disebut sakramen baptis atau sakramen permandian. Pada upacara pembaptisan, seorang imam atau yang lebih dikenal dengan pastor akan menuangkan air ke dahi orang yang dibaptis sambil berkata, "Aku permandi engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Dengan penuangan air itu, orang yang dibaptis menjadi bersih dari dosa. Dalam umat gereja Katolik, terutama dalam sakramen baptis, orang yang dibaptis berarti hidup secara Katolik. Dengan dibaptis berarti juga sudah diterima secara resmi sebagai anggota gereja dan pengikut Kristus. Nah, dengan pembaptisan, kita disucikan dan dibersihkan dalam Allah, dan dengan menerima sakramen baptis juga, kita dapat menerima rahmat-rahmat Tuhan dari sakramen-sakramen lainnya yang akan kita terima. Lambang atau simbol yang digunakan dalam pembaptisan adalah air, nama baptis, minyak krisma, lilin bernyala, dan kain putih. Berikut penjelasannya. Air baptis. Air baptis membersihkan orang dari dosa-dosanya. Orang yang dibaptis dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Kemudian nama baptis. Orang yang dibaptis akan menggunakan nama baptis. Nama baptis diambil dari santo santa. Misalnya, Yohanes, Bernadetta, Fransiskus, Lucia, Dominikus, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita yang menggunakan nama santo santa pelindung harus mengenal riwayat hidup santo santa yang namanya kita ambil sebagai nama baptis. Dengan menggunakan nama para santo dan santa, kita diharapkan meneladani sikap dan tindakan santo santa pelindung kita. Kita juga dapat berdoa kepada Allah dengan perantaraan santo dan santa pelindung kita. Agama dan budaya bukanlah hal yang asing bagi kedua telinga kita. Seringkali kita mendengar dua kosakata ini diperbincangkan oleh lisan. Bahkan seringkali menjadi sebuah perdebatan bagi sebagian kalangan. Dua kosakata yang tak hanya sekali berjalan berdampingan dan selalu dipadu-padankan ini
menunjukkan bahwa ada relasi di antara mereka. Padahal, jika kita teliti atau telisik, agama dan kebudayaan adalah hal yang berbeda. Agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk cipta, rasa, dan karsa dari manusia. Meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan memiliki relasi yang kuat. Agama menyebarkan ajarannya, salah satunya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama. Akan tetapi, agama lebih menggunakan budaya untuk media penyampaian, sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau sesuai dengan ajarannya. Di sini, agama berperan untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan yang tidak sesuai dengan unsur agama. Relasi antara manusia dengan alam atau antara manusia dengan makhluk lainnya seharusnya bukan merupakan relasi antara penakluk dengan yang ditaklukkan, hamba dan tuannya, melainkan sebuah relasi harmonis yang mengutamakan kebersamaan, cinta, dan kasih sayang. Hal ini pun pada dasarnya telah diajarkan oleh agama. Interaksi yang bersifat harmonis itu adalah interaksi yang saling memperhatikan perkembangan situasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan prinsip pokok yang merupakan landasan interaksi antara manusia dengan makhluk lainnya, termasuk kepada alam, dan keharmonisan hubungan ini pula yang menjadikan tujuan dari segala etika agama. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan agar kita semua tetap untuk saling menghargai walau berbeda agama di dalam keberagaman kita Indonesia. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Atas kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi saya kali ini, saya mohon maaf. Saya mohon undur diri dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.